Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan judul Sistem Peminjaman Buku Online Perpustakaan Amikom. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, dosen pengampu Ibu Lilis Dwi Farida Eskom ME, dan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Siti Wijayanti NPM 20222380, yang kedua Redemptus Ruli Sedan NPM 20222381, yang ketiga saya sendiri Novika Sari Kusumarini NPM 20222382, yang keempat Ferdina Siti Khadijah NPM 20222394, dan yang kelima Rizka Febriani NPM 20222395. Yang pertama adalah konsep tema yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Silakan. Konsep tema di sini pembuatan sistem peminjaman buku online perpustakaan Amikom. Ini dilatar belakangi oleh sekumpulan mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhirnya di masa pandemi COVID-19 yang mengalami kendala dalam melakukan peminjaman buku sebagai bahan referensi penelitiannya di perpustakaan kampus karena tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara langsung. Sebagai alternatif, pihak perpustakaan memberikan link form untuk meminjam buku selama pandemi. Dari situlah tercipta ide kecil ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdina Siti Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan problem dan solution. Untuk problemnya, mengapa kelompok kami membuat aplikasi tersebut adalah karena adanya kendala ketika ingin melakukan peminjaman buku di perpustakaan Universitas Amikom selama pandemi COVID-19 secara langsung. Dan kami membuat solution yaitu membuat sistem peminjaman buku online perpustakaan Amikom berbasis website. Lalu pengiriman buku bisa melalui kurir dan dapat melakukan tracking. Untuk yang mahasiswa meminjam bisa melakukan tracking. Oke, untuk selanjutnya adalah journey mapping yang akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Silakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai journey mapping aplikasi kami. Yang pertama adalah daftar akun, di mana user dapat membuka website, kemudian mendaftarkan akun, lalu melengkapi identitas diri. User yang sudah mendaftarkan akun, lalu dapat login dengan username dan password, kemudian memilih suku untuk melakukan peminjaman. Lalu proses peminjaman buku selesai dan user dapat mengulangi peminjaman buku dari awal. Planning akan disampaikan oleh Mas Ruli. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan planning dari website kami. Yang pertama, di halaman utamanya itu perpustakaan Amikom terdapat home, about, sync up, dan sync in. Di menu home terdapat logo, nama kampus, pilih kategori buku, search, pinjam buku, alamat, dan kontak. Kemudian di menu about terdapat tentang kami. Kemudian di menu sync up terdapat username atau email, password, konfirmasi password, kemudian sync up. Di menu sync in terdapat username atau email, kemudian password, kemudian login. Setelah user melakukan sync in, di menu sync in terdapat main navigation yaitu dashboard, keranjang, profil, kontak, about, dan email. Kemudian di menu dashboard terdapat main navigation yaitu buku, penerbit, kategori, peminjaman, user, master person, master metode pengiriman, logout, dan alur peminjaman, data buku, data katalog, data peminjaman, penerbit, dan data pinjam buku. User flow website kami adalah di mana user mengunjungi halaman perpustakaan Amikom. Kemudian jika user belum terdaftar, user melakukan sync up.
kemudian user memasuki username atau email, kemudian password, kemudian konfirmasi password, kemudian akun sudah terregistrasi. Ketika terjadi error, kemudian user yang melakukan sign up kembali lagi ke halaman sign up. Ketika user sudah terdaftar, user tinggal memasukkan username atau email, kemudian password. Tinggal langsung masuk ke halaman akun. Kemudian di akun terdapat dashboard. User kemudian melalui alur peminjaman, kemudian ke data buku, data katalog, data penerbit, kemudian melakukan proses, kemudian masuk ke halaman data peminjaman, yang terakhir logout. Dan ketika user sebagai mahasiswa, user memasuki alur peminjaman, kemudian memproses buku yang dipinjam, kemudian ke menu data pinjam buku, yang terakhir logout. Sketch website kami yang pertama yaitu login. Di menu login, kami memakai ragam dialog, bahasa alami, dan sistem menu. Di menu home kami memakai ragam dialog, bahasa pemrograman, dan manipulasi langsung. Kemudian di menu kategori kami memakai ragam dialog, manipulasi langsung, dan sistem menu. Kemudian di menu judul kami memakai ragam dialog, manipulasi langsung, bahasa pemrograman, dan bahasa alami. Kemudian di menu peminjaman kami memakai ragam dialog, bahasa alami, dan sistem menu. Kemudian di menu proses kami memakai ragam dialog, sistem menu, sistem berbasis icon, dan ragam dialog antar muka berbasis interaksi grafis. Next. Di menu detail peminjaman kami memakai ragam dialog berbasis icon dan sistem menu. Oke, untuk selanjutnya desain akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Silakan. Saya akan menjelaskan button-button atau navigasi yang terdapat di aplikasi kami. Yang pertama di menu login, di situ ada halaman home, about, sign up, and sign in. Lalu kemudian terdapat form untuk melakukan login. Yang kedua menu home terdapat pilihan menu, pilih kategori buku, peminjaman buku, dan juga terdapat menu shop. Yang ketiga untuk menu kategori buku terdapat header, kemudian juga tampilan menu-menu kategori buku yang bisa dipilih. Yang keempat judul buku terdapat header, lalu juga menu teks, kemudian tampilan bermacam-macam buku yang dapat dipinjam dan juga dilihat detailnya, kemudian juga menunjukkan gambar buku, judul, dan juga jumlah teks. Yang kelima adalah halaman peminjaman. Terdapat header, footer, dan juga detail dari buku yang akan dipinjam. Yang keenam adalah proses, di mana terdapat header, footer, dan juga warning untuk sebagai verifikasi bahwa peminjaman berhasil dilakukan.
Oke, selanjutnya implementasi akan saya jelaskan. Untuk implementasi, yang pertama itu terdapat menu home. Kita implementasikannya menjadi di sini ada header, kemudian ada navigasi barnya, profil, kontak, about, email, kemudian ada navigasi login, kemudian di sini ada slider yang isinya gambar-gambar Amikom, kemudian ada card view buku, kemudian ada tombol pinjamnya, kemudian di sini ada area footer. Terus yang kedua adalah menu login, sama seperti yang sebelumnya, terdapat header, footer, kemudian navigasi barnya, kemudian ada form login yang mana di situ ada user input dan password input, kemudian ada button login. Untuk yang ketiga adalah menu peminjaman. Di menu peminjaman di sini terdapat list jumlah buku atau jumlah buku yang dipinjam atau sedang dipinjam oleh si usernya. Di sini terdapat nama peminjam, kemudian ada tanggal peminjaman, kemudian ada aksi, di sini ada detail. Untuk detail sendiri sama, ada header, footer, navigasi barnya, kemudian ada tracking peminjamannya. Kalau di sini disediakan button resi, jadi ketika button resi nanti diklik, itu muncul form untuk memasukkan kode resi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.